Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Jejak Diaspora Muslim, semuanya apa kabar? Dan gak kerasa ya sudah memasuki bulan suci Ramadan aja. Gimana puasanya? Semoga lancar ya. Selain berpuasa kita juga masih menjalani social distancing nih. Saya Vina Muptadi ada di rumah di kota Silver Spring, negara bagian Maryland. Dan saya Gandhira Pratama dari negara bagian Virginia. Insya Allah kita semua bisa dapat inspirasi ya dan belajar baik dari kisah-kisah jejak diaspora muslim ini dalam 30 menit ke depan. Episode kali ini is all about tolerance atau toleransi. Yang penting banget ya Vin, terutama pada bulan Ramadan ini. Dan inilah cerita-cerita yang kami akan bawakan. Kita akan menemui sejumlah dokter muslim yang praktik di negara bagian Michigan. Sejumlah remaja di Israel jauhi konflik lewat musik klasik. Upaya pelawak menjembatani perbedaan lewat komedi. Episode kali ini akan bertema toleransi, saling memahami satu sama lain walaupun ada perbedaan agama dan ras, terutama dalam situasi pandemi seperti ini. Dan salah satu profesi yang memerlukan banyak toleransi adalah kedokteran. Terutama sekarang ya, kita harus menghargai dokter-dokter yang risk their lives untuk membantu mereka yang sedang melawan virus ini. Nah, kali ini kita akan mengajak pemirsa untuk menemui beberapa orang diaspora muslim yang berprofesi sebagai dokter. Mereka ada di negara bagian Michigan. Ternyata ada sejarah panjang loh yang menarik untuk disimak mengenai kemunculan atau kehadiran para dokter muslim di negara bagian Michigan tersebut. Langsung aja kita temui beberapa di antaranya lewat liputan yang berikut ini. Detroit Metropolitan Area adalah kota dengan persentase jumlah muslim terbesar di Amerika. Pekerjaan apa yang banyak ditekuni dan mendapat tempat khusus bagi imigran muslim di sana? Medicine is where you find people the most vulnerable and in need of help. I love the medical field just because you get to touch people's lives every day and you get to really make a difference. I'm an immigrant. I came to United States around 10 years ago, and then I remember I didn't have insurance. My parents didn't have insurance. We went to free clinics, and that from there inspired me to be a doctor. Generasi kedua dan ketiga imigran muslim umumnya dipengaruhi oleh lingkungan keluarga. Dan bagaimana dengan generasi pertamanya? And there is a meritocracy here, which is the society believes in hard work and merit. And so a lot of doctors came here looking for these opportunities, and there was demand here too. This country can entice them to come to this country because there's a need for the doctors and the medical profession here in America. Ada kesempatan belajar bagi pendatang muslim di era tahun 1960-1970-an, seiring terbukanya kesempatan karena Amerika kekurangan tenaga dokter dan tenaga medis. In the 1960s, our immigration laws were liberalized, really significantly liberalized, and we put an emphasis in that period on bringing in people who had advanced degrees, people who were highly skilled, and people who were skilled in fields where we had a deficit here in America. So we can see. Selain itu, profesi dokter di kalangan pendatang muslim di Detroit area masih merupakan profesi yang prestisius. Back in our countries where we came from, doctors are at a very high status. So universally understood success track, right? So doctors and engineers, I find in the Middle East, engineers are also respected very much like doctors. Apakah tradisi ini akan terus berlanjut ke generasi muslim yang besar di Amerika? My dad's a physical therapist. That's why I was interested to go into the pre-health field. I grew up around that environment and it really made me attracted to go into that field. The best thing that you can do to one way to serve, God, right? To serve Allah is to do service of others. Terdapat penelitian yang dirilis oleh Institute for Social Policy and Understanding yang menyebut sekitar 15% dokter di negara bagian Michigan adalah muslim. Dari Detroit, Alam Burhanan dan Irfan Ihsan, VOA.
Salut kepada dokter-dokter tersebut ya. Memang agama Islam mengajarkan kita untuk selalu membantu yang lain sebisa mungkin. Dan seperti dikatakan di liputan tersebut, kedokteran memanglah profesi utama yang mengikuti ajaran ini. Nah, apalagi di tengah situasi pandemi sekarang ini ya, kita harus berterima kasih sekali buat para dokter, para perawat dan lain-lain yang ada di garis depan dalam melawan virus corona. Makanya kan di banyak negara ya, Gandira, setiap malam suka ada tepuk tangan ataupun mukul kentongan untuk berterima kasih kepada mereka. Ya, abis ini masih ada kisah-kisah diaspora lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di Jejak Diaspora Muslim. Halo sahabat Jejak Diaspora Muslim, semoga puasa Anda berjalan dengan lancar. Selama Ramadan, biar nggak bosen, aku biasanya main musik atau bikin lagu-lagu. Ya kan cita terbenam nih menjadi musisi band. Tapi emang serius, musik bisa membawa orang-orang lebih dekat ya, terutama selama pandemi ini. Banyak musisi yang saya ngefans ya, mulai perform secara online untuk memberi semangat kepada yang lain. Seru banget, Devin. Iya, saya salut banget sama musisi-musisi di mana aja. Khususnya nih ya, yang akan kita temui beberapa musisi muda di Israel. Suatu negara yang banyak ditempa konflik ya. Tapi ada sejumlah musisi di sana yang berusaha menggunakan musik sebagai upaya untuk menjembatani perbedaan dan juga untuk menciptakan perdamaian. Nama grupnya adalah Polyphony Quartet dan tim VOA sempat menemui mereka waktu mereka perform di Amerika sebelum adanya pandemi virus corona. Kita lihat liputan yang berikut ini. Kuartet musisi muda ini, 2 warga Israel dan 2 warga Arab, tampil di New York atas prakarsa Yayasan Polyphony dari Israel. Revilat Bendersky dan Shir Hayat adalah warga Israel beragama Yahudi. Feras Masyur, seorang warga Palestina beragama Kristen, sementara Mahdi Saadi, warga Muslim Palestina. Polyphony berawal tahun 2006 di sebuah sekolah kecil di Nazaret di tepi barat untuk memperkenalkan musik klasik kepada anak-anak Arab. There was never a real proper opportunities for young Arab children to learn classical music. And this is what we were able to change. We showed everyone that there is no reason why an Arab kid shouldn't be able to play classical music on a high standard. Para guru yang hampir semua warga Yahudi Israel harus menyetir 2 jam dari Tel Aviv untuk mengajar. Selain mengajarkan musik, program ini juga bertujuan mendekatkan musisi muda Palestina dengan sesama musisi di Israel. Persahabatan antar para musisi berbeda latar belakang ini biasanya sulit terjadi secara alamiah. Polyphony changed all my thinking and how I see people, how to accept them, and how to be accepted also. Yeah, I never had a Jewish friend before, and I never thought that I will have. I started looking at things a bit differently, and like Madi said, I never had Arab friends before, and it started all in Polyphony. For example, rehearsals, we start to know each other more, and we start to trust each other in the concerts. In case of somebody do mistake, we always need somebody to help us, to support. Yeah, so we're more as a family team. Music team. Di antara yang hadir dalam konser di New York, pendiri Polyphony, Craig dan Deborah Koget. Dan berkat pendanaan mereka, program ini telah dinikmati oleh 130 musisi muda. Dari Washington, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Apalagi puasa tambah godaan. Aduh, insya Allah pahala kita semakin besar ya, Vin. Amin. Iya, kamu main musik aja dulu di rumah sambil ngabuburit ya. Tapi memang pemirsa, yang namanya musik can bring people together. Nggak cuma musik sebenarnya, makanan juga ya kan. Apalagi kalau bukber alias buka puasa bersama. Nah, meskipun sekarang ini kita lagi nggak bisa rame-rame, tapi sebelumnya, sebelum ada pandemi, bisa tuh ya kumpul bukber rame-rame. Nah, kita akan lihat nih bagaimana perkumpulan sejumlah pengungsi di Amerika Serikat yang berikut ini. When I'm big, I am happy. I am very happy. Setelah Nur dan salah satu putrinya tertembak dan rumah mereka di Suriah hancur, mereka berjalan ke Yordania semalaman.
dan tinggal di sana 4 tahun sebelum tiba di Amerika. Whenever I came, I haven't anybody, any friends, but volunteers, American volunteers, helped me on everything. I made sweet just for family in my country. Now volunteers help me to sell my sweets in farmers market. Syrian Sweets Exchange merupakan rangkaian penjualan kue yang memperkenalkan penganan tradisional Suriah buatan pengungsi yang umumnya tiba di Arizona beberapa tahun terakhir. After the overwhelming response of the first Syrian Sweets Exchange, we continue to host more bake sales at churches, synagogues, Arizona State universities, and local bookstores. Para penggagas dan relawan yang menemani para pembuat kue dan membantu menerjemahkan adalah orang dari berbagai latar belakang, beragam agama, dan umumnya perempuan. Syrian Sweet Exchange merupakan bagian dari Refugee Connection Phoenix yang relawannya bertambah dari 60 orang menjadi 800 pada tahun lalu. We didn't only create this opportunity for children to read with a local volunteer in English, and we also connected them with local families, and they created friendships and relationships, and that is helping with the transition of these refugee families into our community. Dari Phoenix, Arizona, VOA. Wah, sangat optimistik ya. Nih tahun lalu pemirsa ya, jadi mudah-mudahan ini bisa diteruskan karena efektif banget. Para pengungsi bisa saling berkenalan dan sadar bahwa ada banyak yang mengalami problem-problem yang sama. Sayangnya puasa tahun ini mereka tidak bisa berkumpul secara komunitas karena COVID-19. Ya, tapi semoga mereka bisa berkumpul secara virtual ya, seperti yang dilakukan oleh banyak orang. Kalau kita bisa belajar secara virtual, kemudian bekerja dari rumah, rasanya kumpul-kumpul buka puasa bersama juga bisa tuh lewat Zoom, meskipun kita nggak bisa share makanan ya Gandira ya. Next time. Mungkin juga bisa sekalian ngaji ya, atau ngedengerin ceramah Ramadan. Iya, anyway pemirsa, masih banyak cerita menarik lainnya. Jejak Diaspora Muslim akan kembali lagi setelah yang satu ini. Halo, welcome back to Jejak Diaspora Muslim. Kita masih punya cerita-cerita mengenai toleransi. Di segmen sebelum kita bicara mengenai cara makanan dan musik bisa bring people together. Dan sekarang kita akan lebih fokus ke komedi. Biar puasa kita bikin banyak senyum dan ketawa ya pemirsa dan juga pendengar. Biar nggak kerasa ya puasa seharian. Nah, kita akan ketemu sama seorang komedian bernama Jeremy McClellan yang menggunakan komedi untuk menjembatani perbedaan agama. Lewat komedi dia berusaha menunjukkan bahwa hey, kita ini umat manusia sebenarnya lebih banyak persamaannya loh daripada perbedaannya. Jadi nggak usah berseteru, nggak usah berselisih. Mendingan kita have fun, smile, ketawa-ketawa aja. Right? Langsung aja kita lihat profilnya Jeremy McClellan yang berikut ini. Awesome. Jeremy McClellan pernah dituduh sebagai anggota Ikhwanul Muslimin dan ekstremis. I hope I'm going to heaven. That's my goal. Tapi komedian beragama Katolik ini mengaku hanya bersikap ekstrim jika menyangkut makanan kegemarannya, nasi biryani. So one of the things I've learned is that the real schism within Islam is not between Sunni and Shia. It's about whether biryani should have potatoes in it. Humor sarkastik seperti inilah yang dipakai untuk menjalin silaturahmi lintas umat. Well, I think there's so much that we have in common, Christians and Muslims, and there's so many practices that we both have that we, aren't necessarily aware of. Like with Lent, Lent is a period of time. It's 40 days. Ramadan is a month. And it's just a period of fasting and almsgiving and all these things that are the same in both traditions, but the rules are different. Selain memancing tawa, Jeremy ingin mengurangi intoleransi dengan mengembangkan saling hormat dan percaya antar umat. Right now there seems to be this a lot of tension between Christians and Muslims. Not that there hasn't always been in history. But and I think that now is the time when we can actually start to try and bridge those gaps and create dialogue and talk about our differences, talk about what we have in common, and hopefully coexist. Humor sebagai jembatan lintas agama bukanlah fenomena baru.
menurut cendekiawan Muslim Imam Talal Eid. Humor is important in our life. Even the Prophet Muhammad said that روح القلوب ساعة بعد ساعة means entertain your hearts time after time. And he himself used to use his sense of humor when communicating with his companions. And he used this sense of humor to cement his relationship with non-Muslims. So American Muslims today and Muslims in general, when they have interfaith relations, they have to do it with fun, not with too much seriousness. Jika diterapkan, diplomasi dan humor bisa menjadi duta lintas agama yang efektif, sekaligus mengundang tawa. Dari Washington DC, VOA. Aku emang dari dulu suka komedi, karena komedian ini bisa mengangkat isu-isu sosial tanpa menyinggung orang. Itu emang skill yang sangat bagus ya. Dan ada banyak juga komedian muslim yang lucu seperti Rani Yusuf. Tapi saya rasa gimana ya, Vin? Kurang beragam ya, karena kebanyakan laki-laki. Iya, emang benar sih, hingga kini industri komedi itu masih didominasi sama pelawak komedian laki-laki. Meskipun ada juga ya perempuan ya, tapi jumlahnya belum sebanyak laki-laki. Tapi ada juga nih pemirsa, seorang komedian perempuan muslim yang berasal dari Palestina. Kita lihat caranya dia menggunakan komedi dalam kehidupannya. Anybody who says America is not great hasn't tried other countries' paper towels. Bagi Susi Afridi, perempuan Palestina yang bermukim di New York, selalu ada humor di tempat atau situasi yang tidak terduga. Banyak leluconnya yang terinspirasi dari masa kecilnya di tepi barat. I remember as a kid I would always make funny observations. Like I remember one time I told my sister, I said, you know, the Israelis have demolished this home, but the furniture is still there, so let's go there and play tea party. Di Amerika Serikat, ia bertemu suaminya Saqib Afridi, seorang muslim suku Pashtun dari Pakistan. Setelah itulah bakat komedinya berkembang. I remember when I told my husband that I want to take a comedy writing class, he was so supportive. He said, okay. He goes, he said, I'm so glad because I'm so sick of hearing your opinions. The world needs to also hear your opinions. This is my mom in Ramallah, and I want... Keluarganya tidak mendukung keputusannya menikah dengan pria muslim. Susi merasa bersyukur tinggal di Amerika Serikat, bukan di Timur Tengah. And I remember clearly, like when they decided to disown me, they had like a meeting and they decided to disown me. I remember telling all my brothers and my sisters and their spouses that, look, if you want to disown me, go ahead, because I'm educated, I'm working. If things don't work out with this guy, or if he decides to do all of the things that you are afraid Muslims would do, like kidnap our children and move to Pakistan, or like marry another woman, or whatever, you know, Christian Arab ideas of what a Muslim man would do. If he decides to do those things, then I can divorce him. I mean, I'm living in America. And I think this is what this country gives us, is the freedom to think for yourself. Walaupun dikucilkan keluarga, Susi senang telah membuktikan bahwa ia menikah dengan orang beda agama dan semuanya baik-baik saja. Dalam blognya Susi Says So, ia menuturkan banyak kisah konflik pribadinya dan perjalanan lintas budaya dari desa kecil di tepi barat hingga berkarir menjadi pelawak tunggal di New York. Ia ingin para imigran seperti dirinya menemukan suara mereka untuk berbagi kisah. It's how we are as, you know, as brown people, as Arabs, as Muslims, as Palestinians. It's how we're going to get back our narrative, because our narrative is hijacked. You know, it's hijacked by the terrorists, and it's hijacked by, you know, the media in America that needs to continue the weapons industry, you know. So we need to own our own narrative, and I think comedy is a great way of doing that. Kini Susi menulis buku memoarnya dan berharap bisa memulai kelas bertutur cerita yang mengajarkan seni mengekspresikan diri. And if no one can do it, Habibi, how can I do it? Dari kota New York, VOA. Wah, sangat kuat ya orangnya. Meski dikucilkan oleh keluarganya sendiri, tetapi dia tetap berjuang dan menjadi pelawak. Salut kepadanya.
That's right. All the best Suzy dan keep inspiring dan terus berkarya ya. Iya, insya Allah kita bisa ya setelah pandemi ini kita bisa nonton comedy show-nya. Saya pengen banget nonton dia dan Rami Youssef. Well, for now, at least aku bisa nonton episode-episode Rami untuk menghabiskan waktu sebelum buka puasa. Anyway, betul sekali. Anyway, tidak terasa sudah 30 menit bersama kita. Terima kasih sudah nonton episode Jejak Diaspora Muslim kali ini. Saya Gandhira Pratama dari apartemen saya di kota Arlington, negara bagian Virginia. Dan saya Vina Muqtadi dari rumah saya di kota Silver Spring, negara bagian Maryland. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun ini di tengah pandemi, meskipun kita semua harus melakukan social distancing. Semoga tetap bisa ibadah dengan baik ya. Amin. Baik, kalau begitu. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.